Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Syafitria dari IPA IB 2018. Gimana nih kabar kalian? Semoga satu walafiat ya. Dan yang sakit juga semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Oh iya, apakah kalian penggemar drakor atau K-pop? Nah, di sini aku ingin sedikit menjelaskan nih tentang Islam masuk ke Korea pada tahun 1950. Negara Korea memiliki nama resmi yaitu Republik Korea. Korea terletak di semenanjung Korea di sebelah timur benua Asia. Nah, Korea Selatan ini memiliki 3.200 pulau di mana negaranya terletak di 38 derajat lintang utara dan 126 derajat bujur timur. Korea memiliki 4 musim, yaitu musim gugur yang sangat singkat, musim panas yang sangat panas, musim dingin yang benar-benar dingin, dan musim salju yang saljunya melimpah. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 1.226 km persegi. Ibu kota negara ini yaitu Seoul, di mana kota ini merupakan kota terpadat di Korea Selatan. Penduduknya sekitar 9.226.000.000 penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Korea Selatan yaitu sekitar 50.220 penduduk. Agama di negara ini pun beragam. Penduduknya menganut beberapa agama seperti Buddha, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Namun paling banyak yaitu penduduk yang tidak memiliki agama, sekitar 46,9% penduduknya tidak menganut agama. Sejarah masuknya Islam ke Korea itu awalnya terdapat dua periode. Pertama, periode kuno dan periode modern. Periode kuno itu terjadi pada tahun 1920 di mana orang muslim Turki dan orang masyarakat Rusia ada tekanan gitu dari rezim Bolshevik. Hingga tahun 1950 mereka itu tinggal di Korea, melestarikan kebudayaannya, terus menetap tinggal di sana sampai-sampai ia membuat komunitas yang disebut Masyali Islamiyah. Pada tahun itu pula mereka dipindahkan ke negara masing-masing karena ada terjadinya kekacauan politik pada tahun 1945 sampai 1950. Sedangkan periode modern itu terjadi pada saat Perang Korea pada tahun 1950. Terjadi antara Perang Korea Selatan dengan Korea Utara. Nah, mereka, tentara Turki ini datang di bawah pimpinan PBB, yaitu untuk membantu perang tersebut. Nah, tentara Turki datang bersama imamnya yang bernama Abdul Ghaffar Kara Ismailio. Tidak hanya berperang dengan Korea Utara, tetapi tentara Turki juga membantu dalam bidang kemanusiaan, yaitu seperti memberi makanan, mengajarkan anak-anak sekolah juga, dan secara tidak langsung tentara Turki juga membantu menyebarkan agama Islam di Korea tersebut. Tentara Turki yang sangat terkenal dalam dakwahnya itu yang bernama Zubair Koçi dan Abdurrahman. Nah, pada awalnya tentara Turki ini membangun masjid di markas sekitar mereka. Nah, karena orang Korea juga berkomunikasi baik dengan tentara Turki, maka orang-orang sekitar markas Turki ini seperti terkesan gitu dengan gaya hidup masyarakat Islam Turki, seperti sholat berjamaahnya, mendengarkan azan, terus kemudian melantunkan bacaan Al-Quran. Nah, maka mereka itu seperti ingin mencari tahu Islam itu seperti apa. Nah, karena hal tersebut terdapat 10 orang yang masuk Islam pertama di Korea. Pertama yang bernama Chang Kyu Kim, Jin Soo Kim, Dong Yong Yun, Il Jo Kim,
Chai Hewe, Jin Kyu Kim, Pai Kyu Shin, Sung Jao Pai, Yong Kyu Cho, dan Yong Kyu Kim. Demi tahun, Muslim Korea terus bertambah dan meningkat. Pada tahun 1970-an, Muslim Korea berjumlah sekitar 15.000 orang. Maka dari itulah Muslim Korea memiliki tekad dan memiliki keinginan untuk membangun masjid di kota Seoul. Maka berdirilah masjid di tengah-tengah kota Itaewon, yaitu Seoul, yang bernama Masjid Seoul Al-Markaz. Pada pertengahan tahun 1990-an, internet dan media sosial merupakan salah satu cara untuk berdakwah. Maka dari itu, para umat Islam di Korea Selatan membuat website. Alamat websitenya yaitu http://www.koreaislam.com dan http lembaga kebudayaan Islam adalah pusat kebudayaan Islam. Saat ini di Korea Selatan itu mempunyai 4 pusat kebudayaan Islam. Pertama, Korea Institute of Islamic Center di Seoul. Yang kedua ada Jeju Islamic Culture Center di Pulau Jeju. Yang ketiga ada Pocheon Islamic Center di Pocheon, Gyeonggi. Dan yang terakhir ada Gwangju Islamic Center di Gwangju. September 1995 terpilihlah imam pertama Korea yang bernama Muhammad Yoon Dong-yong. Pada tahun 1963 jumlah muslim terus bertambah sampai dijumlahkan 100 orang Korea asli itu masuk Islam. Karena bertambahnya umat Islam di Korea Selatan, maka dari itulah mereka siap untuk membuat organisasi atau komunitas. Nah, maka berdirilah Korea Muslim Society. Pada saat itu juga Perdana Menteri Malaysia tertarik dengan memberi sumbangan kepada masyarakat Muslim Korea untuk membangun masjid. Dengan sumbangan itulah mereka mendirikan masjid di Seoul, namun gagal karena biaya konstruksinya mahal. Akibat kegagalan tersebut, terpecahlah Muslim di Korea. Ada yang keluar dari komunitas tersebut dan ada juga yang menetap dan terus bertahan sampai mereka juga membuat komunitas baru yang bernama Korea Muslim Federation atau KMF. KMF ini merupakan organisasi pertama kali dan satu-satunya di Korea Selatan yang berawal dari komunitas Korea asli. KMF ini diketuai oleh Haji Sabri Sun Junkil. Misi KMF adalah berusaha untuk mengubah citra Islam dari kekerasan untuk menjadi damai. Beberapa orang mengamati bahwa orang Korea itu apatis atau tidak memperhatikan terhadap muslim. Disinilah terlihat adanya jarak sosial antara masyarakat non-muslim dengan masyarakat muslim. Di hal sholat juga mereka terdapat kesulitan. Ketika umat muslim melakukan kegiatan keseharian-hariannya seperti sekolah, belajar, bekerja, dan lain-lainnya, tetapi juga mereka harus melakukan sholat 5 waktu di tengah kegiatan ini cukup menyulitkan bila orang sekitarnya itu tidak mengerti. Jadi biasanya orang Korea itu untuk melakukan ibadah itu harus izin terlebih dahulu kepada atasannya atau kepada gurunya. Setelah adanya peraturan dari pemerintah tentang bebasnya beragama menjadikan sedikit ruang terbuka untuk masyarakat Islam di Korea melakukan aktivitas kesehariannya seperti sewajarnya. Pasti kalian tahu ya dari drama-drama Korea, kebiasaan orang Korea itu seperti apa. Nah, kalian tahu kalau orang Korea itu sudah terbiasa dengan memakan daging babi, terus meminum minuman keras seperti soju dan lainnya. Itulah budaya sejak dahulu yang sudah tertanam sebagai budaya Korea. Awal-awal makanan halal memang sangat sulit didapatkan di Korea Selatan. Namun pada saat ini umat Islam mengatakan bahwa sangat mudah didapatkan daripada sebelumnya. Sudah banyak toko atau restoran yang menyediakan makanan halal. Saat ini juga sudah terdapat makanan halal
masjid-masjid kecil, dan ada juga artis Korea K-pop yang beragama Islam. Nah, disinilah terlihat agama Islam berkembang di Korea. Setelah adanya peraturan dari pemerintah tentang bebasnya beragama, menjadikan sedikit ruang terbuka untuk masyarakat Islam di Korea melakukan aktivitas kesehariannya seperti sewajarnya.